Nah, sekarang kita ada beberapa kondisi tegangan efektif pada tanah ini, yaitu kondisi nantinya tegangan efektif pada tanah jenuh air tanpa rembesan, dan nanti dengan rembesan arahnya ke atas dan rembesan arahnya ke bawah. Kita akan lihat satu-satu perbedaannya apa, gitu ya. Oke, saya punya sampel tanah di sini. Ini ya, teman-teman. Luas penampangnya A, kemudian di sini saya punya tanah yang terendam air dengan ketinggian airnya adalah H di atas permukaan tanah. Ya, berarti ini adalah tanahnya saturated atau jenuh air. Kemudian saya punya titik di sini A, ini titik yang akan kita tinjau berapakah tegangan efektif yang ada di titik A ini. Gitu ya. Di sini jaraknya adalah HA, itu dari titik yang kita tinjau terhadap permukaan air di sisi atas. Jadi kalau kita lihat tanahnya berarti dia HA dikurangi H gitu ya. Itu berarti tebel tanah yang ada di atas titik A yang ditinjau ini. Oke. Nah, ini kita masukkan teman-teman, tadi rumus tegangan total adalah P dibagi A gitu ya. Nah, P di sini kan karena jumlahnya sangat banyak, kita bagi P tadi menjadi P kecil-kecil gitu ya. Ada P1, P2, P3, P4 di masing-masing tanah di sepanjang luasan ini, A kecil ini kita potong, kita pindahkan ke sini. Di sini ada yang namanya P1, P2, P3, P4 sampai P seterusnya, gitu ya, dibagi dengan luas penampangnya A. Sehingga kita masukkan rumusannya ke sini, seperti ini hasilnya. Nah, ini rumus tegangan total ini sebenarnya adalah, kita kembali lagi ke konsep sebelumnya, kalau kita menghitung tegangan total, berarti dia tegangan akibat air ditambah tegangan akibat si tanah itu sendiri. Gitu ya. Dalam hal ini, kalau kita ingin melihat tegangan di titik A, berarti dia adalah ada pengaruh dari ketinggian air di sini. H dikalikan gamma airnya. Makanya muncul di sini H kali gamma air. Kemudian yang berikutnya adalah akibat berat tanah yang ada di posisi di atasnya A ini. Berarti tanah ini. Ya, berarti tingginya adalah HA ini dikurangi dengan H. Jadinya tinggi tanah dikalikan, karena ini terendam air, maka yang digunakan adalah gamma saturated. Kalikan gamma sat. Oke ya. Jadi rumus tegangan total di posisi A ini adalah seperti ini. Kita ingat tadi tegangan total adalah sigma sama dengan sigma aksen ditambah U. Gitu ya. Karena kita ingin mencari sigma aksen, maka sigma aksen sama dengan sigma dikurangi U. Gitu ya. Kemudian kita coba masukkan nih, sigma aksen adalah sigma, kita masukkan sigma tadi ke sini, dikurangi dengan tegangan air porinya. Nah, dalam hal ini tegangan air pori berarti adalah total yang terjadi atau yang memikul dari A ini sampai ke posisi permukaan atas. Ini kan isinya air semua, karena dia terendam. Maka dia tingginya HA dikalikan gamma air. Ini ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita kumpulkan gitu ya, sesama HA, sesama H, kemudian ada gamma sat dan gamma W, dia menjadi seperti ini. Nah, ini apa artinya? Ini artinya adalah HA min H itu adalah tinggi tanah di dalam tabung yang ada di atasnya titik A ini. Kemudian gamma sat dikurangi gamma W, dia adalah gamma efektif dari si tanah. Jadi kalau ingin menghitung tegangan efektif tanah di sini, berarti dia adalah tinggi dari si sampel tanah dikalikan gamma efektifnya. Itu penurunan rumus dari sana ya. Ini kalau kondisi jenuh air tanpa adanya rembesan. Tuh teman-teman. Nah, ini bisa kita gambarkan. Tadi kan kita ambil hanya satu sampel A gitu ya. Ini kita uji di dalam suatu tabung. Ada sampel tanah. Kemudian ini ada keran. Nah, kerannya ini kita tutup. Karena nantinya ini tanpa rembesan. Kemudian ini kita isi dengan air sampai
ke posisi puncak dari bejana. Dalam kondisi ini, kalau kita pasang pisometer atau alat ukur tekanan, secara fisik dia akan memberikan tinggi tekanan air yang sama. Nanti teman-teman silahkan bisa cek atau bisa praktekkan dengan catatan ini tanpa adanya rembesan atau keran ditutup. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menghitung masing-masing tegangan efektif pada titik A, titik B, titik C? Gitu ya. Nah, di sini diketahui tinggi air adalah H1, tinggi dari C dari lokasi A, Z, kemudian ada tinggi sampel tanahnya adalah H2. Oke, dengan prinsip dan perhitungan yang pernah kita sampaikan di depan tadi, ini bisa kita gambarkan teman-teman. Jadi, untuk menghitung tegangan total, berarti adalah tegangan yang diterima oleh seluruh air dan seluruh tanah. Itu tegangan total. Kalau di posisi A, di sini, tegangan total berarti ini hanya diakomodir atau diakibatkan oleh si air ini, ya. Oleh berat si air ini, sehingga ini adalah rumusnya H1 tebal dari lapisan air dikalikan gamma airnya. Di sini, ini ketemunya berapa? Kita coba bikin grafik antara tegangan total dengan kedalaman. Kita plotkan di sini. Kita lihat di titik C. Titik C ini berarti ada pengaruh air di atas dan juga pengaruh tanah yang jenuh di atas titik C ini. Nah, ini kita masukkan H1 kali W kan sama, tekanan air yang ada di atas. Kita masukkan, ditambah ada pengaruh tanah ini. Tebalnya Z kalikan gamma saturatednya. Ya, teman-teman. Sehingga tekanan totalnya adalah H1 kali gamma W ditambah Z kalikan gamma saturatednya. Oke. Kita tinjau di titik B. Titik B ini berarti sudah ada pengaruh air di atas ini ditambah pengaruh seluruh sampel tanah yang terendam air. Maka besarannya adalah H1 kali gamma W akibat air. Kemudian ada H2 tinggi sampel tanah dikalikan gamma terendamnya. H2 kali gamma sat. Sehingga dia posisinya di sini semakin besar gitu ya. Tekanan totalnya. Nah, kalau untuk mencari tegangan efektif, kan itu harus kita ketahui atau kita kurangkan nanti tekanan air pori. Nah, tekanan air pori bisa kita hitung, teman-teman. Ini hanya yang disebabkan oleh si air. Nah, dalam hal ini kalau titik A yang oleh pengaruh air adalah H1 kali gamma air. Di titik C itu berarti H1 ditambah Z dikalikan gamma airnya. Ingat ya, ini hanya gara-gara air. Kemudian di bagian B adalah H1 plus H2 dikalikan dengan gamma airnya. Seperti ini. Sehingga untuk mencari tegangan efektif tinggal kita kurangkan grafik ini, bagan ini dengan bagan sebelah ini. Kalau ini kita kurangkan hasilnya 0. Yang di titik C kita kurangkan, ternyata hasilnya adalah kedalaman dikalikan gamma sat kurangi gamma W jadinya gamma efektif. Jadi kedalaman sampel tanah dikalikan gamma efektifnya. Kemudian di titik B adalah, ini kita kurangkan, menjadi tebal sampel dikalikan gamma efektifnya. Nah, ini untuk mencari tegangan efektif yang terjadi di dalam tanah. Itu ya teman-teman, cara kita membaca dan kita melakukan perhitungan seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan meninjau tegangan efektif pada tanah jenuh air dengan adanya rembesan. Kalau tadi ditutup kerannya ya, tanpa ada rembesan. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau ada perubahan yang dikarenakan adanya rembesan air yang melaluinya. Tegangan efektif ini akan bertambah besar atau kecil nanti tergantung pada arah dari rembesannya. Gitu ya. Nah, arah rembesan air itu nanti bisa ke arah atas atau ke arah bawah. Dalam hal ini karena kita pengujiannya atau percobaannya adalah dengan menggunakan bejana yang kita siapkan tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bejana sama dengan sampel tanah yang sama seperti yang tanpa rembesan tadi, hanya
sekarang kita berikan aliran air masuk dan kerannya kita buka di sini. Sehingga dia akan melewati posisi porus ini kan batu porus, dia bisa naik ke atas airnya dengan kecepatan yang konstan. Jadi rembesannya ini catatannya konstan gitu ya. Nah, efeknya apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi perbedaan tekanan air. Di posisi bawah, dia ternyata tinggi pisometernya sampai sini, setinggi H. Di posisi C, dia naiknya seperti ini, tingginya sekitar Z. Dan kemudian di posisi A, di permukaan, dia tingginya sama dengan level airnya. Jadi nanti air dia akan mengalir secara konstan keluar dari tabung. Nah, perhitungannya gimana? Untuk kita menghitung tegangan total, tegangan air pori ataupun efektif, kira-kira apakah dia menambahi tegangan efektif atau dia mengurangi tegangan efektif dengan adanya rembesan ini? Kita lihat ya. Oke, tegangan total ini dengan cara yang sama, tadi kita bisa hitung. Di titik A adalah H1 tinggi air kalikan gamma air, karena belum ada pengaruh tanah. Di titik C, ini berarti pengaruh dari air tadi H1 kali gamma air, ditambah dari Z atau kedalaman titik C, dikalikan gamma terendamnya. Oke ya teman-teman. Kemudian di titik B, sama H1 kali gamma air, ditambah tebal si sampelnya H2 atau jarak titik B ini dari permukaan tanah dikalikan gamma saturated-nya. Ini adalah untuk tekanan total yang terjadi. Kemudian kita lihat tekanan air porinya seperti apa akibat ada pengaruh aliran air masuk ini rembesan ke atas. Kita lihat ya. Di titik A, ini karena tidak ada pengaruh dari rembesan yang melalui permukaan ini, dia masih free gitu ya di area sini, maka tekanannya adalah sama. H1 kali gamma air karena si air tidak melewati sela-sela atau pori-pori antar tanah di sini. Kemudian kita lihat di titik C. Titik C di sini. Ini ternyata ada perbedaan tinggi tekanan air pori. Kemarin ingat ya teman-teman, ada gradien hidrolik. Perbedaan tinggi dibagi dengan jarak lintasan gitu ya, itu adalah gradien hidrolik. Nah, ini ada di sini istilahnya gradien hidroliknya adalah ini. Ya. Sehingga kalau di titik ini kita lihat tekanan air porinya berarti dia akibat air yang ada di atas ini sama H1 kali gamma air. Kemudian akibat kedalaman titik A ke C karena yang kita tinjau C ini sedalam Z kalikan gamma air, ya. Ditambah ada tekanan akibat rembesan tadi. Ingat, sini setinggi Z dikalikan gradien hidroliknya dikalikan gamma airnya. Jadi ini akibat tekanan akibat rembesan. Sehingga persamaannya jadi panjang seperti ini, ya. Untuk di bagian bawah kita lihat pengaruhnya apa saja. Tekanan air porinya adalah H1 tebal airnya kalikan gamma air, ditambah jarak dari permukaan sini sampai dasar bejana ini adalah H2 kalikan gamma saturated, ditambah ini ada ketinggian air setinggi H dikalikan gamma airnya. Nah, di sini tidak ada gradien hidrolik karena dia belum melintasi dari sampel tanah, dia masih di posisi dasar dari bejana. Ya, teman-teman. Sehingga dia tinggi tekanan airnya langsung dikalikan H kalikan gamma air. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari tegangan efektifnya, tinggal kita kurangkan antara total dengan pori. Ini kita kurangkan 0, kemudian ini kita kurangkan, jadinya adalah Z kalikan gamma efektif dikurangi gradien hidrolik kalikan Z dikalikan gamma airnya. Ini ya, nanti bisa teman-teman cek perhitungannya. Ini dikurangi dengan ini. Kemudian kalau di bagian B berarti ini dikurangkan dengan ini. Nilainya adalah H2 kali gamma efektif, tebalnya ini kali H2 kali gamma efektif dikurangi H, tinggi pore pressure-nya tadi, dikalikan gamma airnya. Ini adalah tegangan efektif yang terjadi di masing-masing titik pada kedalaman tertentu. Oke ya, jadi prinsipnya sama, kita ngitung totalnya, kita hitung porinya, kita bisa dapatkan efektifnya, seperti itu.
Oke, ini penjelasannya. Mungkin saya ulang. Jadi gambar ini menunjukkan lapisan tanah berbutir di dalam silinder di mana terdapat rembesan air ke atas yang disebabkan oleh adanya penambahan air melalui saluran pada dasar silinder. Catatan kecepatan penambahan airnya dibuat konstan atau tetap. Kemudian kehilangan tekanan yang disebabkan oleh rembesan ke atas antara titik A dan B, antara dasar dan permukaan sampel tadi adalah H yang terukur di pisometer tadi. Perlu diingat bahwa tegangan total pada suatu titik di dalam massa tanah adalah disebabkan oleh berat air dan tanah di atas titik yang bersangkutan ini ya. Tegangan total ada pengaruh dari berat air dan dari si tanah itu sendiri. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sehingga tadi teman-teman kalau mau lebih detail perhitungannya seperti apa, ini saya berikan dalam perhitungan lebih detail di masing-masing baik titik A, titik B, titik C, sehingga bisa ketemu rumusan tegangan efektif dan diagram yang kita gambarkan seperti di depan. Nah, ini silakan untuk dipelajari kalau ingin tahu lebih detail terkait perhitungan tadi yang kita lakukan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau airnya kita balik, rembesannya dari arah atas ke arah bawah, seperti apa? Ya. Nah, ini kita lihat. Keran kita biarkan terbuka, ini aliran air keluar, tapi di atas ini kita berikan air dengan kecepatan yang konstan, sehingga rembesan arahnya ke bawah. Kebalikan dari yang posisi tadi ke atas gitu ya. Sekarang adalah ke bawah. Titik pada lokasi yang sama kita amati, di sini ternyata terjadi perbedaan tinggi tekanan air. Kalau di titik A ini masih sama dengan permukaan air, di titik C yang di tengah ini, dia turun sejauh H per H2 kali Z, ini gradien dikalikan kedalamannya si titik tadi. Di titik B dia turun sedalam H, ternyata di sini. Oke. Sama dengan prinsip yang sama, kita coba hitung tekanan totalnya. Tegangan total di titik A adalah akibat air, H kalikan gamma air. Di titik C ini berarti H kali gamma air yang ada di atas, H1. Kemudian Z kali gamma saturatednya. Ini bisa kita hitung. Di bawah berarti akibat air, H1 kali gamma air, ditambah H2 tebal sampel ini kalikan gamma saturatednya. Ini ketemu, sama ya. Nah, air porinya sekarang kita lihat. Di titik atas masih sama, H1 kali gamma W. Kemudian di titik 2 ini adalah H1, gitu ya, air pori berarti akibat H1 ini kalikan gamma W ditambah Z kalikan gamma W-nya dikurangi. Nah, kalau tadi adalah ditambah, tekanan air porinya ini karena arahnya ke bawah, dia mengurangi sebesar gradien kali Z dikali gamma airnya. Ini perbedaannya ya. Untuk tekanan air porinya dia berkurang. Kalau yang arah ke atas tadi bertambah. Untuk di titik B dengan cara yang sama, H1 kalikan gamma W ditambah H2 kalikan gamma W dikurangi H perbedaan ini tekanan dikalikan gamma air. Dia prinsipnya juga sama, mengurangi. Ya. Sehingga kita menghitung tegangan efektif tinggal kita kurangkan ini dengan ini ketemu 0. Ini dengan ini ketemunya adalah Z kali gamma aksen ditambah gradien Z kalikan gamma W. Nah, ini malah menjumlahkan tegangan efektifnya jadi bertambah. Kalau tadi tekanan air ke atas, dia tekanan efektifnya berkurang. Oke, ini tinggal kita kurangkan hasilnya H2 kali gamma aksen ditambah H kali gamma air. Nah, ini ya cara menghitungnya sama prinsipnya, hanya perbedaannya antara tekanan rembesan ke atas dan ke bawah adalah pada tekanan air porinya. Oke. Nah, ini penjelasannya, silahkan kalau mau diikuti. Saya ulang ya, keadaan di mana terdapat rembesan air ke bawah dapat dilihat pada gambar yang ada di depan tadi. Ketinggian air di dalam silinder diusahakan tetap, jadi konstan, pemberian air dengan air yang keluar. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur penambahan air dari atas dan pengaliran air melalui dasar silinder. Gradien hidrolik dapat disebabkan oleh rembesan air ke arah bawah itu sama dengan I sama dengan H dibagi
panjang sampelnya, ya. H ini perbedaan tekanan di atas dan bawah, H2 ini adalah panjang lintasan alias tinggi si sampelnya. Tegangan total, tekanan air pori dan tekanan efektif pada titik C ini bisa dihitung dengan persamaan berikut. Ini sebenarnya penjabaran dari yang kita bahas pada diagram di depan tadi. Silahkan kalau mau dipelajari, ini bisa dilihat pada penjelasan berikut. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan bahas terkait dengan tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif dengan contoh soal dan penyelesaiannya supaya teman-teman lebih mendapatkan gambaran ini kira-kira kalau di lapangan dipakainya di bagian apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Ini kita lihat teman-teman.